Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injera Majelian, NIM L1A11903, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dan strategi pengembangan perhutanan sosial atau social forestry. Istilah perhutanan sosial adalah aplikasi dari konsep Forest for People. Dirancang pertama kali dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta tahun 1978. Dalam konsep ini, masyarakat diberi akses untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan. Tujuan social forestry atau perhutanan sosial pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan dari hutan, berupa kayu bakar atau energi, pakan ternak, bahan pangan kayu bangunan, pendapatan tunai, dan jasa lingkungan. Berikut saya jelaskan perkembangan implementasi social forestry dari waktu ke waktu, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Yang pertama, pada periode baru atau pendekatan top down tahun 1970-an sampai 1980-an, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat terbatas. Pelibatan masyarakat dalam implementasi social forestry pada periode ini atau tahun 1970-an sampai 1980-an sangat terbatas. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pembuatan atau pembangunan hutan. Tanaman di Jawa oleh perhutani dengan sistem tumpang sari yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman sehingga kualitas tanam pokok, produksi tanam, tumpang sari, dan kesuburan tanam meningkat. Beberapa program yang dilaksanakan pada periode ini oleh perhutani sebagai implementasi konsep social forestry adalah program Prosperity Approach dan program pembangunan masyarakat desa hutan atau terpadu. Selanjutnya periode transisi atau 1980-an sampai 1990-an. Pelibatan masyarakat lebih besar. Pada periode ini ditandai dengan peningkatan porsi pelibatan masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan lahan hutan lebih lama, yaitu selama atau sepanjang daur tanam pokok hutan. Di samping itu, masyarakat juga diberi hak untuk pemanenan hasil non kayu dan tanaman buah-buahan atau pohon serbaguna atau kayu bakar yang ditanam sebagai tanaman tepi, tanaman pagar, dan tanaman sela atau tanaman sisipan. Program yang cukup terkenal pada periode ini adalah program perhutan sosial atau tumpang sari selama daur 1986 sampai 1955 yang diselenggarakan oleh perhutani sebagai penyempurnaan dari sistem tumpang sari pada program Prosperity Approach dan PMDH. Program ini merupakan bentuk kerjasama perhutani dengan Yayasan Ford di dalam program perhutanan sosial. Masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan hutan, namun hanya dalam tahapan kegiatan tertentu, yaitu tahap pelaksanaan. Tujuan dari program perhutanan sosial adalah merehabilitasi lahan kritis, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Selanjutnya ada periode reformasi tahun 1990-an sampai tahun 2000 menuju masyarakat sebagai pengelola hutan. Pada periode ini, masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, diberi kesempatan untuk mengelola dalam bentuk kelompok atau koperasi. Untuk menyelenggarakannya, pemerintah mengeluarkan dan mensosialisasikan peraturan memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal kelembagaan dan teknisi pengelolaan hutan. Di sini masyarakat mulai mendapatkan kepastian pemanfaatan hasil, baik hasil kayu maupun non kayu yang disusun dan disepakati atau surat perjanjian kerjasama dan memuat bagi hasil antar pihak-pihak yang bermitra atau dengan diperoleh izin pengelolaan hutan jangka panjang. Namun di dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat berbagai kesulitan dan permasalahan. Proses perizinan yang panjang dan rumit seringkali mengurangi minat dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Di sisi lain, sumber daya manusia yang masih rendah, baik dalam hal teknis tanam atau pembinaan hutan maupun dalam pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi atau kelembagaan, juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat.
Berikut saya jelaskan tentang strategi pengembangan perhutanan sosial di Indonesia. Strategi pengembangan di Indonesia, strategi untuk mengembangkan suatu kebijakan nasional bertujuan untuk mendorong adanya kebijakan nasional yang mendukung upaya masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta mendukung program social forestry secara umum. Untuk itu perlu didorong mekanisme konsultasi publik dalam proses penyusunan, implementasi, dan pertanggungjawaban kebijakan. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan mekanisme konsultasi publik sesungguhnya bisa diadopsi dari siklus pembelajaran yang terdiri atas tahapan. Yang pertama ada pengumpulan informasi. Informasi dikumpulkan untuk menjadi bahan negosiasi dalam penyusunan kesepakatan atas kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme konsultasi publik. Tanpa negosiasi, berarti upaya konsultasi publik hanyalah upaya searah yang sifatnya memberi informasi tanpa memberi kesempatan untuk memberi umpan balik dan mengkritis rancangan kebijakan. Yang ketiga ada membangun kesepakatan. Kesepakatan yaitu tentang membuat tata tertib penyusunan kebijakan publik yang multi pihak yang dapat memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Yang kedua, bertemu dalam satu meja untuk membahas kebijakan untuk menghasilkan perumusan kebijakan yang transparan dan partisipasi. Yang keempat, ada mengelola kesepakatan. Setelah kebijakan yang disepakati tersusun, maka selanjutnya adalah menjaga bagaimana implementasi kebijakan di lapangan dapat bekerja. Strategi desentralisasi dan kepastian ruang kelola perhutanan sosial. Strategi yang dikembangkan untuk mendorong desentralisasi dan mendorong kepastian ruang kelola sosial forestry adalah yang pertama, penguatan kapasitas. Dalam desentralisasi diperlukan penguatan kapasitas Pemda, baik eksekutif maupun legislatif, khususnya untuk memberi respon terhadap beragam kepentingan para pihak. Yang kedua ada pengembangan kebijakan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mengambil inisiatif untuk mengembangkan kebijakan daerah tentang social forestry. Untuk itu perlu adanya upaya kaji ulang atas peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan pengembangan social forestry. Seperti PP 25 tahun 2000, PP 34 tahun 2002, Undang-Undang 22 tahun 1999 dan UU 41 tahun 1999. Yang selanjutnya, pengembangan sistem informasi. Data informasi menjadi bagian penting dalam strategi desentralisasi dan kejelasan wilayah kelolaan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan forum dialog. Forum dialog baik di daerah sendiri maupun antara daerah dengan pemerintah pusat tetap dilakukan, khususnya untuk memperjelas dan menetapkan ruang kelola masyarakat. Selanjutnya, strategi untuk mengembangkan kelarasan kerja antar inisiator. Ada 6 strategi untuk mengembangkan kelarasan kerja antar inisiator, yaitu strategi peneguhan komitmen dan konsistensi. Strategi ini penting dikembangkan karena sekarang dirasakan rendahnya komitmen dari semua pihak dalam implementasi. Kedua, komunikasi dan koordinasi. Mekanisme komunikasi dan koordinasi melalui pembentukan sistem informasi dan dokumentasi social forestry yang terintegritas dari semua stakeholder ataupun level atau tingkat forum, website, media cetak, dan elektronik. Yang ketiga ada apresiasi kepentingan. Strategi ini dikembangkan karena kurangnya atau tidak ada apresiasi terhadap inisiatif social forestry yang beragam dari para inisiator. Yang keempat ada penyamaan persepsi visi bersama. Strategi dikembangkan karena tidak adanya kesamaan persepsi terhadap visi dan misi social forestry di antara pihak yang terlibat. Yang kelima ada penegakan hukum.
Karena meningkatkan posisi tawar masyarakat. Strategi ini dikembangkan karena ketidakseimbangan kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan social forestry. Lalu ada strategi memperkuat institusi lokal dan proses pembelajaran bersama. Masalah mendasar dalam institusi lokal dan proses pembelajaran bersama adalah lemahnya modal sosial sebagai akibat dari kurangnya budaya pembelajaran bersama, lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam hal kepemimpinan, komitmen, kemampuan, serta lemahnya institut dalam hal organisasi dan aturan main. Berikut penjelasan tentang sejarah dan strategi untuk pengembangan perhutanan sosial di Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dalam menyampaikan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.